Ya, puji Tuhan. Tim kita hari ini saya bicara tentang hamba Tuhan. Katakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, kamu hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu bukan pendeta, saudara. Hamba Tuhan itu siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan selamatnya, maka dia seorang hamba Tuhan. Amin. Baik. Nah, saudara, bagaimana sih menjadi seorang hamba Tuhan itu? Hari ini kita akan bicara. Kita baca dalam 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai yang ke-24. Sudah dapat baca di depan. Kalau nggak bawa Alkitab, saya minta jangan main handphone ya, jangan balas WA dulu ya, selama ibadah berjalan. Amin. Siap ya? Waktu itu Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama 2-3 ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Jadi ayat 23 ini salah satu syarat yang pertama, hindari soal-soal yang dicari-cari. Yang tidak perlu jadi masalah, jadikan masalah. Ukuran kedewasaan seseorang bukan ditentukan umurnya. Ada yang sudah umur tapi kelakuannya seperti anak-anak. Kasih tahu kanan kiri jangan kayak anak-anak ya. Anak-anak itu boleh bagus, saudara. Semua kan pernah jadi anak-anak toh. Saya punya anak, si Joy ini kan masih anak juga. Karakter anak-anak itu pertama egois. Dikasih permen satu, gak boleh sama yang lain. Pokoknya buat saya. Nah, ini anak-anak. Hati-hati, jangan sampai ada udah tua kayak anak-anak. Kesini sih dewasa, semua dewasa. Makanya saya bahagia menggembalakan semua ya. Lemah lembut, sabar, puji Tuhan. Tidak ada yang gembala yang berbahagia menggembalakan jemaat. Baik ya. Puji Tuhan. Anak-anak untuk mencapai sebuah tujuannya dengan cara apa, saudara? Ayo. Ngambek. Ada nggak di sini yang tukang ngambek? Ayo, nggak usah tuju orang lain, diri sendiri aja. Nggak ada loh ya. Awas kalau ada. Join aja, happy aja deh. Jadi secara kasih Tuhan, ukuran kedewasaan itu situ kita lihat. Apakah orang ini suka cari masalah? Orang lupa nyalamin dia, sentimen. Ya. Lupa disenyumin, pilih kasih. Aduh. Sekali lagi puji Tuhan, saya bahagia mengembalakan jemaat sini, gak ada yang demikian. Itu yang di luar sana itu. Luar sana tuh. Jadi ini fakta hidup, ada aja dibikin masalah. Seperti penonton bola. Tak penonton bola lebih pintar daripada pemain bola.
Pengamat bola itu saudara, nendang bola aja nggak bisa. Tapi coba lihat kritikannya, harusnya nendang kaki kiri, salah, harusnya belok sana, ya. Harusnya dorong ke kiri. Coba kasih bola di depannya, nggak bisa. Nah, Paulus ini mengirimkan surat kepada Timotius supaya mengajarkan hamba-hamba Tuhan. Dan kepada kita hari ini, kamu hamba Tuhan loh. Karena kamu telah dipindahkan dari hukum dosa pada hukum kebenaran. Kamu telah dibeli dari dosa, sekarang kamu dibeli oleh darah Yesus yang membuat kamu berharga. Nah, orang yang berharga itu yang punya standar hidup yang tinggi, dia nggak mengurusnya sampah-sampah. Betul enggak? Oke, kayak gini. Orang yang punya pendidikan yang tinggi, diajak berantem sama tukang parkir, dia nggak ladeni. Dia ladeni. Coba, ada nggak lulusan S1 tukang parkir ngajak berantem? Malu. Orang pendidikan dia ladeni orang kayak gini. Bagi saya orang seperti ini, pendidikan sih boleh tinggi, tapi menurut saya, belum menurut saya. Kenapa? Selama ini kamu belajar apa? 4 tahun S1, 2 tahun lebih untuk S2. Tapi kalau otak-otak tempe, tetap ada tempe. Kalau memang mentalnya tempe, tetaplah. Makanya banyak asam uratnya. Agak rilis sedikit lagi ya. Belajar. Jadi mari kita berubah bersama-sama. Tuhan mau merubah orang yang mau berubah. Tuhan memberkati orang yang mau diberkati. Kalau kerjaan kita berantem terus kerjaannya mencari masalah dari masalah, bikin masalah jadi besar seperti gunung, bagaimana berkat Tuhan turun? Kalau kerja dimanapun orang gak suka, dan nanti kamu jadi pribadi yang merasa jadi korban terus. Ya, kalau di Malaysia sih ada rumah sakit korban laki-laki. Karena ada di Malaysia itu rumah sakit korban laki-laki. Kalau di sini kita rumah bersalin, rumah sakit bersalin. Tapi kalau di sana sebut rumah sakit korban laki-laki. Lebih keterlaluan tuh, karena itu bahasa Melayu. Aduh. Jadi untung, tapi memang nggak ada Komnas Perlindungan Laki-laki ya. Ada Komnas Perlindungan Perempuan. Sekarang kasih itu. Nanti kamu jadi pribadi yang mengasihani diri. Kamu merasa semua orang sentimen dengan pribadi, padahal dirimu tidak kamu belajar memperbaiki. Dan orang yang seperti ini, itu orang yang gampang terluka. Dan orang yang gampang terluka, perhatikan lagu-lagunya, perhatikan status. Selalu lagu-lagunya kesedihan. Nah itu hati-hati dengan orang ini, itu gampang terluka. Ini secara ilmu psikologi. Ada yang lagu-lagunya misalnya begini. Itu gak salah kita nyanyikan lagu rohani, tapi selalu lagunya itu selalu melankolis. Suatu tak dapat jalan sendiri dengan air mata yang begitu luar biasa. Ya. Saudara, nah tanda orang, bukan berarti nggak boleh kita nyanyikan lagu-lagu yang demikian ya. Tapi tanda orang yang gampang terluka, sepanjang perjalanan hidupnya lagunya selalu seperti itu. Lagu rohani itu penciptanya itu ada sejarahnya. Tapi jangan salah, orang yang gampang terluka sering menggunakan lagu
satu yang perjalanan gereja di zaman itu untuk menghibur diri. Jadi hari ini kita belajar. Kita semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus menghindari soal-soal yang dicari-cari. Rambutnya Pak Petrus mulai rontok, kurang perawatan. Mulai sedikit kurang perhatikan sih, makanya tidaknya licin. Iya kan? Apalagi rambutnya kau dicat ya, itu enggak. Ya ada orang yang cat rambutnya rambut hitam karena banyak ubanan. Pokoknya orang-orang yang hatinya tidak beres, semua di depan matanya salah semuanya. Satu ketika ada seseorang yang cari rumah, cari kontrakan. Semua rumah itu gak ada yang pas dengan hatinya. Begitu pulang dia ngomong sama istrinya, kok gak ada rumah yang bagus kita hari kita. Tempatnya sih strategi, tapi rumahnya gelap semuanya. Karena ada setan kan di dalamnya. Karena istrinya capek sampai kesal, yang ngomong, ya iyalah Pak, Bapak pakai kacamata hitam, sehingga Pak di depan matanya hitam semuanya. Jadi ke orang yang hatinya gak beres, saudara, semua di depan matanya gak beres semuanya. Melihat orang yang ganteng, ala norak. Lihat orang yang pas-pasan wajahnya, aduh, gak bisa merawat diri. Orang berpenampilan rapi, sok-sokan. Harus gimana sih itu? Jadi yang kesukaan itu dia gak berguna. Dia gak berguna. Hari ini saya perintahkan dalam Yesus, tidak ada dalam diri kita semuanya. Saya perintahkan dalam Yesus, keluar dari diri kita semua. Tidak boleh ada. Kedua, saudara, menjadi hamba Tuhan itu jangan gampang tersinggungan. Jangan gampang nanti kamu disinggung terus, Bapak Ibu. Orang yang gampang tersinggung, dia akan disinggung terus seumur hidup. Makanya saya bilang tadi, dia akan selalu menjadi korban menurutnya. Padahal sebetulnya kembali pada diri kita sendiri. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan. Mau jadi apapun dalam hidup ini tergantung pola Anda berpikir. Mau sukses, ya jangan bangun jam 12 siang, bos. Ya. Oh, pokoknya saya mau sukses, Pak. Tapi bangunnya jam 10, bangunnya jam 1. Ya, sukses dalam hayalan. Coba perhatikan orang yang sukses, saudara. Dia bangun pagi-pagi. Karena pagi hari itu masih tenang, berpikir kita lebih jernih. Disitulah kita berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, saya mau kemana hari ini? Tuntun langkahku. Tuntun langkahku. Ya Tuhan. Terus di setiap langkah ku berserah. Aja. Siapa yang tiap hari doa pagi di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan berarti nggak boleh kita doa aja siap, tapi doa di pagi hari itu bagus. Biasanya kalau saya bangun jam 1 saya berdoa, cuma masalahnya selanjutnya gue SD nggak bisa tidur. Ya. Saudara kasih Tuhan, ketika kita melakukan ini, nanti kebiasaan tadi kita cari-cari soal ini
berubah dengan sendirinya. Karena apa? Di hadirat Tuhan, di situ ada mukjizat merubah hidup kita. Saya bercanda diri saya sendiri, saya temperamen tinggi saudara. Karena biasa hidup keras. Tapi melalui hubungan dengan Tuhan berubah. Ya, makanya kalau saya lihat yang aneh-aneh dimanapun, ya masih bisa sabar. Kecuali udah keterlaluan langsung. Ya. Karena Tuhan itu ada kuasa mengubah kita. Ya. Coba ya, saat dari G kalau salah. Turun satu turun, kena D. Saat terik, saat terindah di hadirat berkat melimpah ada pada sama-sama ya. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat ada sukacita. Waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, yang berubah yang pertama hati kita. Amin. Waktu hati kita berubah, ada sukacita. Waktu ada sukacita, pikiran kita lebih jernih. Waktu pikiran jernih, gak gampang tersinggung. Waktu gak gampang tersinggung, kita gak mencari sampah di tempat sampah. Tapi kita mencari hal-hal yang positif. Amin, Bapak Ibu. Gak suka mengkambing hitamkan orang. Cukuplah kami jadi korban setiap lebaran. Jangan dikorbankan tiap hari. Dia gagal mengalahkan orang. Dia sukses tidak ingat orang lain. Kenapa kayak gini kan? Giliran dia gagal, gara-gara dia sih. Waktu dia berhasil, dia nggak pernah ngomong. Gara-gara dia saya berhasil, lupa segalanya. Kapan saudara? Waktu kita berada di hadirat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini WL kita cantik, mantap ya, mulai bagus. Wow, keren. Ya. Saat terindah, sama-sama ini kan ya. Di hadirat berkat melimpah ada pada ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat. Sama-sama saya mau berdoa untuk saudara. Nanti saya terus doa bisa mendoakan kita. Saat saya undang Pak Yuli semua yang maju ke depan. Berkat melimpah ada pada ku dipulihkan
bersahabat ya. Tapi nextnya, doakan saudara ada yang menjanjikan iman kepada saya. Kalau proyeknya tembus mau beli ruko di mana tuh? Di Kastas itu. Amin. Yang baik-baik itu amin. Dan ada satu lagi, kalau tembus proyek ini dia akan membangun kantor di sana. Ada 3 ruko. Ya janji lantai 3-nya untuk gereja dan rumah. Amin. Doakan ini belum Pak. Nah, saya teruskan. Hindarilah soal-soal yang nanti kan soalnya dekat speaker supaya jadi dekat. Ya. Hindarilah habis baterai ini ya. Oke. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Jadi poin pertama, hindari soal-soal karena itu sebuah kebodohan. Anda itu orang pintar, jangan cari kebodohan. Ya. Engkau tahu soal-soal itu menimbulkan Nah, kita ini anak Allah. Gimana sih jadi anak Allah? Matius 5 ayat 9. Ini dia. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak. Kalau hamba Tuhan tidak menciptakan kedamaian, anak Tuhan kan? Kalau orang Batak bilang anaknya simbolis. Jadi bukti kita ini beragama harus menciptakan kedamaian. Ya. Jangan testimoni kita membuat orang lain berduka. Dan juga orang yang melihat segala negatif juga jangan terlalu baper. Katakan jangan baper ya. Kasih tahu pada kita jangan baper. Ya. Anak Tuhan itu harus menciptakan damai. Itu baru hamba Tuhan. Jangan mukanya kayak pepaya aja terus sepanjang hari. Ratu. Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Apa istimewanya? Apa orang lain lihat? Saya ada kebanggaan tersendiri. Tadi pagi saya dengar di Facebook ada orang seberang mengatakan, dikatakan begini, kalau pandangan saya orang Kristen itu paling kuat keyakinan kepada Tuhan. Kalau itu saya akui, orang Kristen rela mati demi Tuhan. Tapi persoalannya saudara, orang Kristen paling susah begini menani. Tahu ini? Betul nggak? Bayangkan saudara, dia punya waktu 1 jam untuk ngegosip. Bahkan seharian pun nongkrong sana, nongkrong sini, omongin si A, omongin si B. Berdoa saudara, baru 15 menit. Degeris hati. Sewaktu-waktu nanti saudara ikut saya doa. Kalau Anda nggak senang berdoa, Anda akan gelisah bantu saya. Bisa juga ada ketiduran di situ juga bisa. Ya. Ke gereja baru 2 jam, cuma 2 jam saudara. Itu pun kita masih apa? Ya, ada yang bikin nasi goreng, ada yang mikirkan hari ini
ulang tahun Bu Elis. Masakannya apa? Mau. Kami panggang atau apa? Sambalnya itu gimana? Urusan makanan semangat bukan main. Bila perlu paling duluan di depan ambil dulu. Kita ini harus cari sumber berkat Bapak Ibu. Iya. Nanti Anda akan bertengkar hal-hal yang simpel-simpel. Bukan berarti yang sepele itu kita memperhatikan ya. Tapi jangan itu menghalangi langkah kita. Kalau masalah juga bulan ini ulang tahun ya. Iya. Sama, ini 6 tahun semua ini. Saya tanggal 7, 8. Udah lewat ya. Nah, ini juga. Berarti harusnya hari ini 1, 2, 3, 4 kue harus dibagi. Nah, ini juga 5 kue. Ingat, benar baik-baik. Orang yang lahir bulan Maret itu bisa keras kepala. Mulutnya susah dibendung kalau tidak dibenahi oleh firman Tuhan. Kan saya lahir bulan Maret, boleh dong saya ngomong. Tapi saya sudah dirubah saudara. Sudah dirubah, itu bedanya. Makanya jangan salah, Bu Elis sudah berubah. Sudah nggak begitu lagi. Amin Bu? Ya. Itu orang lain bulan Maret suka nyakitin kalau ngomong. Puji Tuhan aja sudah dipulihkan. Bu Delima sudah dipulihkan. Niwa sudah dipulihkan. Saya sudah dipulihkan. Mulutnya akhirnya menciptakan kedamaian. Amin. Haleluya. Sedikit ya. Untung saya lahir bulan Maret. Kalau nggak bisa tersinggung semua. Ya. Itu menurut data yang sering terjadi. Walaupun sebetulnya itu belum tentu juga. Hanya para ilmu psikologi itu mengumpulkan data. Ya. Tapi kelebihannya juga orangnya murah hati. Amin. Ya. Itu kelebihannya. Nah, tadi kan dijatuhkan, sekarang naikin lah, apa-apa ya. Murah hati. Ya. Makanya jangan heran kalau saudara punya gembala itu kan murah hati kan. Karena murah hati makanya diberkati. Haleluya. Ya. Jadi kalau ada yang mikirin masalah uang udah gampang, gembala saudara itu kaya. Ya. Saya bukan orang miskin, saya kaya. Keturunan saya turun orang kaya soalnya. Berbahagialah yang dekat-dekat dengan saya supaya kekayaannya bisa terimpartasi. Nah, tadi hamba Tuhan harus menghindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Kemudian harus tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan tapi sebagai anak Tuhan harus membawa dimanapun Anda berada harus damai. Jangan membuat orang tawar hati melalui kehadiranmu. Tapi ketika kamu ada, orang bahagia. Waduh, saya lihat senyum Bu Delima aja dan menyentuh hati saya. Belum saya didoakan, hati saya rasanya seperti air es yang sedang membasahi hati saya. Kenapa? Ada pengurapan Tuhan. Amin. Terpancar. Puji Tuhan. Mengembalakan jemaat seperti ini, saya paling bahagia. Haleluya. Nah, terus kemudian saudara, ayat 24. 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh. Siapa yang suka bertengkar di sini? Yang suka bertengkar di rumah?
yang suka memaki-maki orang. Hari ini saya ingatkan, kamu hamba Tuhan, jangan suka maki-maki orang. Kenapa ibu ketawa? Iya, nggak masalah, itu proses perubahan, proses belajar supaya kita lebih dewasa. Hamba Tuhan harus menghindari pertengkaran. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu dia punya standar yang tinggi. Karena dia seorang anak raja. Masa seorang pangeran mengurusin preman jalanan? Iya kan? Iya. Kemarin waktu ponakan saya itu, pada saya ketemu dengan saya, kan ikut saya juga ada beberapa juga yang masih saudara dengan ponakan ini. Sebelum saya nyampe mereka nggak berani duduk. Begitu saya duduk mereka duduk, baru ngomongnya emosional. Karena yang bersangkutan, kami kan nggak belum tentu salah. Langsung marah ini. Logikanya ya Pak, kenapa ada dibawa kolong mobil Bapak? Hah? Ini udah emosional ini. Udah, saya ngambil alih. Saya ngomong gini, saya bukan polisi, kamu juga bukan polisi. Betul nggak? Polisi pun tidak bisa mengatakan kamu salah, jaksa pun tidak bisa mengatakan kamu salah. Jadi kalau kamu salah nanti kamu siap bertanggung jawab seluruhnya. Ya agak turun dikit. Saya bukan marah tapi tegas. Nah mereka pikir saya pengacara karena buat bahasa ini sedikit agak ya kan udah biasa urusan gitu kan. Pokoknya gini aja, saya nggak perpanjang masalah. Ponakan harus terbangkan, gitu kan? Ini terbangkan seluruh biaya kurang lebih 80 juta tuntas. Saya kantor polisi, ya polisinya juga agak nempel ya. Oh iya Pak Pendeta, silakan. Oh iya gimana nih? Ya sudah diberesin, nggak usah diperpanjang masalah. Pokoknya ada tanggung jawab, tanda tangan sementara selesai. Nggak usah susah. Saya hubungi kantornya juga, gimana diberesin ini? Siap, beres semuanya. Jadi saudara, di situ saya tidak marah, tidak marah-marah. Tapi setelah saya marah-marah. Ya, biasalah anak muda ya, anak muda lebih cepat mulutnya daripada. Makanya di sini jangan kecepatan mulut ya, otak dulu. Bicara baik-baik. Akhirnya apa pihak yang itu mereka baik sama saya, jadi hormat. Kenapa? Saya katakan, saya seorang hamba Tuhan. So, kita bicara-bicara mengenai hal-hal yang rohani. Akhirnya aja, asal dia jadi hubungannya baik. Jadi saudara, anak Tuhan tidak boleh, walaupun kita melihat di depan mata. Terima kasih ibu yang baik hati. Berbahagialah Pak Baryanto. Ya kan? Ya gitu. Ya, makanya Amsal mengatakan wanita yang cakap siapa yang memilikinya? Pak Baryanto loh. Haleluya. Dan merubah kehidupan Pak Baryanto, makanya seperti orang Kupang. Ya. Ya. Gak perlu marah-marah. Polisi juga begitu membantu. Ayo Pak Pendeta saya bantu. Ini yang kurang ini Pak, oh ya. Sampai ke si Bulga beres semuanya. Tidak ada masalah. Coba kalau saya marah-marah, begitu diminta ini dari saya, oh pendeta minta marah-marah. Jadi bahasa lu nonton. Tapi kayak saya bicara lembut, tapi sedikit tajam, tegas. Mereka juga segan. Jadi di sini misalnya ada orang usahawan,
tugas subsidi kolektor. Kau saya emosional, baik-baik aja ngomong. Amin. Sebelum Anda menagih, doa dulu, Tuhan berkati nasabah saya. Jangan maki-maki duluan. Awas kan, kepalamu lepas dari tubuh. Itu salah. Itu sudah kampungan. Jadi kelakuan dari kamu nggak usah bawa-bawa. Pakailah dengan Tuhan berkati. Ya, yang meminjam uang saya supaya dia diberkati, bisa dia membayar. Mampukan ya Tuhan. Percayalah. Gak usah Anda datang, Pak, saya mau transfer. Beres. Bu, saya mau transfer. Beres. Tabur yang baik-baik. Setuju? Gak enak ya? Nah, jadi hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Mulai dari rumah tangga, di gereja kita. Jadi pendeta nanti itu. Lingkungan kerja harus menciptakan kedamaian. Gak boleh bertengkar. Kalau ada orang kantor, kalau dipotong uang makan, tidak usah marah. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ramah. Ketemu orang itu, cobalah senyum, sapa, salam. Kalau Roh Kudus ingatkan, doakan. Kenapa saudara? Tuhan katakan, siapa ingin terbesar di antara kamu? Hendaklah ia menjadi pelayan. Dan siapa ingin terkemuka? Hendaklah ia menjadi pelayan bagi semua orang. Karena saya ini pelayan, makanya saya khotbah di sini. Kalau bukan pelayan nggak bisa. Ngurus rumah tangga ada stres dong. Apalagi ngurus banyak orang. Ya? Ngurus rumah tangga aja. Pak, duitnya besok gimana ya? Pak, kontrakannya gimana ya? Itu sudah pusing kan? Tadi Tuhan Yesus ajaib. Saya nggak pernah stres mengembangkan jemaat, meskipun ada yang nakal-nakal. Ada yang sedikit bandel, rasanya. Oh iya, ada begitu juga. Saya juga manusia biasa, cuma tidak tertujukan sama orangnya. Hanya dalam doa, Tuhan tolong ini Tuhan, pulihkan orang ini Tuhan. Ramah pada semua. Kemudian harus cakap mengajar. Jadi kita ini semua guru. Suami itu juga seorang guru, istri juga seorang. Ajarin. Ibu-ibu yang banyak kelemahan itu lebih cepat meledak. Betul nggak? Betul. Kadang tujuan ibu itu baik. Intonasi suaranya seringkali bermasalah. Nah, hari ini kita belajar harus cakap mengajar. Kalau menghadapi suami yang ngeyel, jangan dengan emosional, pakai dengan bahasa yang lembut. Ya? Kan ada suami-suami yang ngeyel juga. Ada suami yang malas mandi, suami yang malas. Nah, coba hadapi dengan bahasa itu. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi guru atasnya. Kemudian juga harus sabar. Puji Tuhan, kita ada jemaat dua-duanya sabar suami istri, maka kita akan melembut. Sabar. Satu kesabaran, satu sabar benar. Iya, itu suami istri loh. Kesabaran, satu lagi sabar benar. Tanpa batas. Jadi mereka ini berdua ini tidak pernah tersinggung kalau disinggung. Nggak akan marah, percaya sama saya. Paling ngamuk. Ya.
Sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Sabar. Bahkan saya sabar menghadapi kan. Kamu saya tahu jemaat-jemaat yang sedang melawan tahu. Yang cemburu sosial juga saya juga tahu ada cemburu begitu. Jangan dikira saya nggak tahu, saya tahu. Berapa kita yang hadir di sini? Segitulah mata saya melihat. Ada berapa? Ada kita 30 di sini. Nah, 30 mata saya yang melihat. Kapan Pak Petrus bilang kurang kasih, kapan Pak Petrus pilih kasih, kapan Pak Petrus kurang perhatian, saya juga tahu. Tapi saya dengan sabar, Tuhan, jemaat satu ini juga, dia juga anak saya, Tuhan. Anak Tuhan juga dalam proses waktu ini. Makanya Anda setia beribadah di sini. Kalau saya nggak sabar, kabur semua di jemaat. Betul tak? Emang Petrus gaji saya, sorry ya, masih banyak gereja sana. Itu aja langsung bingung. Makanya saudara, gembala itu banyak diberkati. Kenapa? Karena terlatih kesabarannya. Terlatih kesabarannya. Makanya Bu Lesti makin cantik kan? Karena sabar menghadapi kita semua. Iya. Makanya kalau jalan sama Chelsea seperti kakak beradik, cuma sedikit lebar dan tebal aja. Sedikit. Karena sabar. Lemah lembut menuntun. Paling ngocehnya ke saya. Diskusi maksudnya. Ya. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Itulah harapan saya. Jadi kalau Anda mengadu saya, Pak, gimana sih ini? Ini loh Pak, nggak layak ini Pak. Ya saya juga tahu Pak ngomong. Saya tahu. Bukan saya nggak tahu. Tapi di sini Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Bertobat. Hargai prosesnya Tuhan. Misalnya ada umur 40 tahun. Baru dia kenal Tuhan 2 tahun. Saya gak percaya langsung berubah karakter dari 30 tahun yang lalu. Langsung berubah. Semuanya butuh proses. Makanya kalau mau jadi saudara, jangan paksakan. Cepat tunggu. Emangnya pos kilat. Dan memimpin mereka sehingga mereka